Waalaikumsalam. Nah, hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu. Kegiatan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilematika atau bujukan moral di SMPN Negeri 198 Jakarta dengan Ibu Erni Setianingrum sebagai pemimpin di sekolah ini. Ibu, untuk selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini nih Bu, banyak sekali kan kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau misalnya bujukan moral lebih mudah kita ya untuk mengatasinya, karena kan udah jelas tuh benar salah kalau bujukan moral. Ya, betul. Misalnya ada yang misalnya ketika kita kerja sama dengan rekanan, ada yang rekanan yang mau memberikan istilahnya nilai lebih, ada segala macam kata namanya pengembalian, kita kan nggak mau. Kenapa? Karena kan itu jelas untuk kegiatan sekolah ya. Jadi kita tidak mau ngambil keuntungan, artinya tidak, itu jelas kita tidak mau ada korupsi segala macam yang kesenjangan. Itu artinya untuk kepentingan pribadi saya tidak mau. Itu jelas benar dan salah untuk bujukan moral. Nah kan untuk dilema etika ini yang agak sulit untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena banyak berbagai hal yang harus kita pikirkan. Contoh misalnya, ketika seorang anak yang kalau anak ini rajin, pintar, tapi karena ekonomi, dia mau mengundurkan diri dan rumahnya jauh. Bagaimana kita mengatasi supaya anaknya tidak mengundurkan diri? Itu dilema etikanya. Kenapa? Karena kan sementara di sisi lain ada bagaimana supaya tidak menimbulkan kecemburuan pada siswa yang lain, dan guru-guru mengerti bahwa anak ini harus kita bantu. Jadi itu dilema etikanya. Karena kalau ini sudah kelas 9, kalau kita lepaskan, kasihan tinggal beberapa bulan lagi mereka sekolah, dan mereka kita usahakan supaya dapat ijazah, minimal ijazah SMP. Iya benar. Karena kan ini orang tua yang tidak punya, jangan sampai karena keterbatasan ekonomi orang tua anaknya harus putus sekolah, padahal anaknya itu anak yang baik, rajin, dan tidak ada masalah di sekolah. Itu contoh seperti itu namanya dilema etika. Ya. Kemudian ada lagi misalnya ketika ada anak kita yang mungkin dalam tanda kutip ada masalah dengan perilakunya dan harus pindah dan orang tuanya bisa minta pindah ke sekolah lain. Nah ini kan ketika sekolah yang akan dituju menelpon ke sekolah atau teman yang lain, nah itu kita kan harus berkata antara jujur dan tidak ya. Kenapa? Karena supaya anak sudah ke sekolah. Karena kalau dia masih di lingkungan di sini, dikhawatirkan kelakuannya juga tidak akan terpengaruh oleh teman-teman yang lain. Makanya dia harus dipindahkan sejauh mungkin dari teman-teman dan lingkungannya di sini. Seperti itu. Dan orang tuanya kan menyadari itu, tapi kita juga harus respon kepada sekolah yang asal, sekolah yang dituju, bagaimana cara supaya anak bisa diterima di sana. Itu namanya dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita sama dengan tim manajemen dan Bapak Ibu guru saling diskusi untuk membicarakan atau mengatasi permasalahan yang ada. Karena kalau cuma saya sendiri nggak mungkin, karena kan saya gitu kan. Satu orang yang berpikir itu lebih bagus dibandingkan yang lebih banyak orang kan itu lebih bagus dibandingkan saya sendiri kan. Seperti itu. Jadi bersama dengan tim manajemen dan Bapak Ibu guru diskusi untuk membicarakan hal seperti ini. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika atau bujukan moral? Pertama, ketika ada siswa yang mempunyai masalah dengan belajar misalnya, adalah guru mata pelajaran dulu, kemudian dengan wali kelas, lalu dengan wali kelas masih belum bisa teratasi, berarti dengan guru BK dan kesiswaan, lalu dengan wakil tim manajemen dan bersama dengan kepala sekolah.
orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Pengambilan keputusan efektif ya itu dengan Diskusi. Diskusi ya. Iya. Berarti dengan diskusi dengan tim manajemen juga ya, Bu ya? Iya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan situasi kondisi orang tua siswa ya. Dengan kondisi orang tua siswa. Selain itu, ada nggak, Bu, kayak keputusan yang saling bertentangan di antara tim manajemennya sendiri? Kalau tim dia guru biasanya. Guru. Tapi guru juga nggak banyak sih. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau jadwal dulu untuk menyelesaikannya? Langsung diselesaikan, oke. Bentuk prosedur seperti apa, Bu, yang Ibu jalankan? Maksudnya gimana tuh? Misalnya kalau misalnya langsung dijalankan, langsung rapat, langsung bentuk tim manajemen nih. Iya, bisa gitu, langsung rapat, kemudian memanggil siswanya, orang tuanya, siswanya. Ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Biasanya itu siapa aja, Bu? Ya, dari suku dinas pendidikan, kemudian dari dinas pendidikan yang konsultasi ke sana. Ada nggak kasus yang sampai ke dinas gitu? Ada kasus ke dinas sampai sejauh ini paling ke Sudin. Oh, ke Sudin. Sudin itu kaitannya dengan LSM. Oh, itu. Kalau siswa yang menjelaskan. Kalau kayak gitu, Bu, masuknya bujukan moral ya, Bu? Apa? Kalau LSM. LSM itu mereka mencari berita yang benar, minta duit. Tapi kita nggak ladenin, akhirnya mereka lari ke Sudin. Karena kita sesuai peraturan ya, Bu. Kita sesuai dengan aturan, seperti kemarin kan kita disuruh mengumpulkan SPJ 2021 sampai 2023. Nah itu ada apa? Karena sekolah lain kan tidak. Ternyata katanya ada pengaduan dari LSM 98. Kalau karena saya merasa tidak salah ya saya aja menunggu istilahnya sesuai prosedur dan aturan ya, Bu. Iya, dengan aturan yang ada. Nah, yang terakhir dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan dilema etika, Bu? Satu adalah kematangan emosi. Iya, benar. Ya, kemudian bersabar. Sabar. Lalu apa ya? Pokoknya dengan pengalaman lah. Dengan pengalaman ya. Kita bisa tahu. Mungkin kalau kita pertama jadi kepala sekolah nggak kaget lagi ya, Bu. Lama-lama kita udah tahu ternyata seperti ini. Cara menyelesaikan masalahnya. Kalau ada kasus begini, kita harus menghadapi seperti ini. Kasus B kita harus seperti ini. Gitu. Karena kebetulan UPAS 98 kan karena memang anaknya siswa menengah ke bawah ya. Orang tuanya tidak banyak bercampur dalam pendidikan. Itu kekurangannya, tapi juga kelebihan. Kenapa? Kalau sekolah-sekolah lain yang mungkin orang tua menengah ke atas, mereka banyak support, tapi juga banyak mencampuri urusan pendidikan. Gitu. Dananya mereka oke. Tapi ketika ada sesuatu hal gitu mereka protes. Nah kalau kita kan dua-duanya enggak. Enggak, protes terserah sekolah mau bagaimana, anaknya terserah. Bahkan pasrah, anaknya mau diapain gitu kan. Nah itu kan kita nggak bagus juga sebenarnya. Kita kan juga butuh masukan dari orang tua. Tapi orang tua kita tanya nggak mengerti gimana gitu. Nah itu banyak terjadi di sini, orang tuanya misalnya kayak kemarin yang kasus kita kelas 9 tuh ya, yang sakit-sakitan. Oh iya. Itu kan kenapa? Karena ternyata orang tuanya sumber masalah dari orang tua. Orang tua nggak pernah ngasih makan anak. Jadi orang tuanya sendiri bermasalah. Kerjaannya mungkin tiduran saja di rumah karena dia punya masalah, jadi malas ngapa-ngapain. Akhirnya anaknya lah jadi terpengaruh ya. Yang harusnya ibunya pagi-pagi sudah menyediakan sarapan segala macam, karena ibunya tidak punya semangat hidup, akhirnya anaknya suruh dikasih uang nyuruh nyari sendiri makanan. Kan nggak begitu harusnya. Sementara di luar kan makanan paling pagi-pagi nasi uduk itu kan
eh, jarang di sini yang saya lihat pakai telur, pakai banyak kan bihun juga kan, nasi uduk Iya. bihun, tempe, Ini karbo semua ya, Bu? karbo semua, iya, sama kerupuk pun gitu. Nah itu kan berpengaruh, itu salah satunya. Jadi orang tua yang kita ada di orang tua sebenarnya, kelebihan dan kekurangannya itu orang tua 198. Baik. Udah, mungkin itu aja, Bu. Ya, terima kasih untuk wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cipto. Waalaikumsalam Gimana kabar, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Kabar sehat, kabar baik. Hari ini saya ada tugas nih, Pak, tentang wawancara pimpinan, yaitu kepala sekolah. Kebetulan Bapak sebagai kepala sekolah dan juga kakak saya dari SMA 12 ini menyangkut tentang dilema etika atau rujukan moral. Nah, kegiatan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan nih, Pak, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar misalnya. Oke, baik. Ada 8 pertanyaan, Pak, yang akan saya ajukan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi yang pertama pastikan bahwa pelanggaran itu terjadi apakah bertentangan dengan tata tertib sekolah, tidak. Kemudian kita klasifikasikan apakah itu kategori pelanggaran yang berat atau ringan sehingga perlu pembinaan. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusannya, ya kita lihat dari latar belakang kenapa siswa itu melanggar dari tata tertib. Misalnya kita pernah menemukan anak ketika dia tidak memakai seragam, yang saya tegur kenapa tidak seragam, ya karena memang dia tidak punya seragam dan dia memang belum ada uang untuk membeli seragam itu. Ya, artinya betul adanya dia melanggar karena memang dia tidak mampu dan memang dia anak KJP. Secara aturan memang dia salah. Nah, tapi secara dia untuk membeli seragam itu memang dia belum ada waktu. Jadi untuk mengidentifikasi itu kita dari bobot pelanggarannya, kemudian kita lihat dari latar belakangnya kenapa dia melanggar seperti itu. Nah, untuk yang kedua nih, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMA 12, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terkait bagaimana menangani siswa bermasalah terkait dengan dilema etika. Yang pertama, kita lakukan klarifikasi terhadap suatu kasus di mana apa bentuk pelanggaran seperti apa, kita teruskan kepada wali kelas, kemudian wali kelas kita teruskan kepada guru BK, kemudian kita teruskan kepada kesiswaan. Ya, disitulah kita ambil pengambilan keputusan itu. Ketika itu mengandung sebuah dilema etika, maka kita lakukan yang namanya konferensi kasus. Dengan sebelumnya kita sudah punya data, kita sudah punya hasil dari klarifikasi terhadap kasus pelanggaran itu, yang kemudian kita panggil juga orang tua, ya, sehingga keputusan itulah keputusan yang satu bagi anak kita tidak dirugikan, bagi sekolah pun bisa menegakkan. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga nih, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan, Pak? Ya, langkah atau prosedur yang kita lakukan adalah komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Tadi komunikasi dengan semua warga sekolah, dan tadi diawali dari tiga di dalamnya, wali kelas, kemudian dengan kesiswaan BK, termasuk orang tua, karena dukungan dan kerjasama terkait dengan penegakan aturan maupun pelanggaran itu adalah kuncinya dalam komunikasi. Yang kedua adalah kerjasama antar siapa? Antara orang tua dari siswa. Disitulah bentuk-bentuk pengambilan keputusan yang kita lakukan dengan melibatkan yang bentuknya ada komunikasi, kemudian ada kerjasama dan dukungan dalam pengambilan keputusan
terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, Kasus di Lemetika. ya, hal yang paling efektif adalah komunikasi. 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 Yang paling efektif adalah komunikasi. Komunikasi di sini mengandung unsur segala sesuatunya kita diskusikan, kita bicarakan, kita selesaikan melalui komunikasi dan jalur-jalur yang ada. Artinya ketika anak itu melanggar jalur yang kita gunakan, kita serahkan dulu kepada DK, kemudian kita pada wali kelas, kemudian kesiswaan, dan terakhir kalau memang membutuhkan suatu keputusan yang harus betul-betul urgent dan itu perlu penanganan khusus, kita bersama kepala sekolah kita ambil keputusan itu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menegakkan disiplin tata tertib sekolah, tetapi kita tidak melanggar misalnya undang-undang KPAI, tidak melanggar undang-undang perlindungan anak, karena termasuk di dalamnya HAM atau hak asasi manusia. Karena di satu sisi ada nilai-nilai yang harus kita kedepankan juga ketika pun anak melanggar pun, ketika menekankan anak untuk taat kepada sekolah, jangan sampai misalnya kita melanggar hak asasi manusia seperti itu, atau termasuk di dalamnya perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah menyelesaikan kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, itu tergantung dari bobot pelanggaran ya. Artinya ketika pelanggaran dilematika yang sifatnya ringan kita selesaikan pada saat itu juga. Tapi ketika bobot pelanggaran terhadap kasus dilematika itu terjadi, kita perlu proses, kita jadwalkan ya. Dalam waktu kasus itu terjadi, kita berikan waktu ada mungkin 1 minggu, 2 minggu. Nah, biasanya untuk menghadirkan penyelesaian kasus ini kita perlu waktu. Dan perlu waktu itu di sini, maka kita juga perlu memberikan pembinaan ya kepada, termasuk pada wali kelas, termasuk pada BK, termasuk kepada anak-anak secara rutin tentunya, karena pembinaan di sini bisa bentuk kita melalui kegiatan upacara, melalui kegiatan pembinaan kepada anak-anak oleh wali kelas, itu sudah terjadwal secara maraton ya. Itu termasuknya bentuk prosedurnya ya? Ya, prosedurnya. Jadi untuk bisa menangani itu adalah tergantung dari bobot pelanggaran dari kasus yang dilakukan oleh anak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dilematika Pak? Ya, tentu kita dalam menyelesaikan masalah tidak langsung kita ambil alih, tapi kita perlu juga masukan oleh siapa? Di dalamnya ada dari kesiswaan, ada dari BK, termasuk di dalamnya adalah wali kelas, termasuk juga orang tua bisa untuk mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi di sekolah. Pertanyaan saya nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilematika? Ya, bahwasanya keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan dari satu berhasilnya sebuah dari dijunjungnya tata tertib sekolah yang ada, aturan-aturan yang ada, terkait dengan hikmah kita penanganan terhadap kasus-kasus itu adalah bagaimana kita menyelaraskan anak terhadap kasus pelanggaran itu, sehingga dia pertama dia nyaman di sekolah, anak merasa dihargai, kemudian kita juga ada dukungan dan komunikasi orang tua di sekolah. Terima kasih ya Pak Ya. untuk wawancara hari ini. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Nurmi ya. Gimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Ini Pak, hari ini kan saya ada tugas tentang dilematika atau bentukan moral. Nah,
Boleh ya Pak, saya wawancara sebentar. Boleh, silakan ya. Oke baik, berikut kegiatan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di SD Negeri 12 Klender 12 pagi. Oke, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan Pak, atau untuk kasus-kasus dilematika yang sama-sama benar. Baik, untuk wawancara kali ini ada beberapa pertanyaan. Ada 8 pertanyaan ya Pak ya. Nah, untuk yang pertama nih Pak, Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bentukan moral Pak? Baik, terima kasih Bu Novi ya. Baik, akan coba saya jawab ya pada ini. Barangkali mungkin ya kurang sempurna ya, mohon maaf ya Bu Novi ya. Karena berkaitan dengan dilematika atau bentukan moral ini memang sering terjadi ya di setiap instansi atau lembaga, bahkan mungkin di masyarakat juga sering terjadi hal tersebut. Karena masing-masing orang itu kadang-kadang punya suatu kepentingan yang menurut sendirinya adalah benar, menurut sendirinya adalah paling benar. Ketika dihadapkan pada situasi yang berbeda, sama-sama mereka itu mempertahankan pendapatnya, akhirnya akan timbul sebuah permasalahan. Nah, permasalahan tersebut memang kalau di sekolah ini sebenarnya ringan-ringan saja sih Bu ya. Tetapi kalau memang ini reak-reak ini terjadi atau hal-hal ini muncul di dalam suatu sekolah, kadang-kadang berdampak pula pada kinerja. Nah, untuk itu ya, peran saya sebagai kepala sekolah paling tidak ya saya harus bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Karena bagaimanapun mereka adalah sebagai penggerak di sekolah kami ini. Jadi paling tidak kami harus tahu identifikasi permasalahan tersebut, kita lihat akar masalahnya itu apa dulu, yang akan diperbincangkan apa, yang dipermasalahkan apa sih sampai kok bersikeras dengan pendapatnya itu harus diyakinkan oleh semua orang adalah pendapat saya paling benar. Nah, dari situlah nanti kita mengidentifikasi dari permasalahan tersebut. Mungkin kan ada satu atau dua orang ya yang memberikan perbedaan pendapat itu. Nah, saya dengarkan si A identifikasinya seperti apa masalahnya, kemudian si B juga sama seperti apa. Nah, dari hasil-hasil tersebut mungkin saya bisa menyimpulkan, inilah peran kepala sekolah ya sebagai leader atau sebagai pemimpin dalam satu sekolah ini harus bisa, artinya tidak akan menyerahkan ya udahlah kalian benar semua ya, tidak bisa seperti itu. Paling tidak kita harus sampai memiliki keputusan bagaimana untuk meredam hal-hal tersebut supaya adem ya, supaya nyaman, supaya harmonis ya. Paling tidak setelah kita mengidentifikasi permasalahan tersebut baru kita mengambil solusinya seperti apa. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik ya. Pastinya saya tetap mengedepankan adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi ketika kita sama-sama ya kita berdiskusi bareng-bareng, mungkin kita didampingin oleh guru senior atau guru yang dianggap berpengaruh di dalam sekolah kita, kemudian kita sama-sama sampaikan permasalahannya apa sih ya. Kalau memang semuanya mengandung kebajikan, semuanya benar ya, tapi kadang-kadang bertentangan dengan satu sama lainnya, ya kita akan diskusi aja, kita musyawarah. Intinya ya pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat yang tidak akan merugikan satu sama lain dan tidak merasa salah satunya itu tidak merasa apa namanya, yang satu dirugikan, yang satu merasa lebih hebat, tidak ada seperti itu. Tapi nanti setelah keputusan ini menjadi satu hal pemufakatan, ya nanti kita hormati bersama-sama. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, kalau langkah-langkahnya dalam menghadapi permasalahan tersebut, kami sih sebenarnya tidak punya prosedur secara baku ya. Jadi ketika ada permasalahan ya, saya secara tentatif aja lah ya. Pada permasalahan seperti apa langsung kita buat prosedur sendiri. Jadi yang pertama tadi ada identifikasi permasalahannya seperti apa, terus bagaimana permasalahannya, kemudian solusinya seperti apa. Itu secara ini aja sih ya. Jadi nggak ada prosedur secara baku, itu nggak ada. Untuk pertanyaan Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Hal-hal
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Iya. Hal-hal yang saya anggap efektif ya tadi saya sampaikan adalah dengan musyawarah. Dengan musyawarah secara mufakat, kemudian kita sama-sama saling mendengarkan ya apa-apa dari masing-masing teman-teman yang bermasalah ini, ya salah satu harus bisa menjadi pendengar, jangan sampai merasa menang sendiri. Intinya yang paling efektif adalah musyawarah untuk mufakat. Sampai ada titik temu ya Pak? Iya, harus tetap musyawarah. Oke, baik. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tersebut? Iya, yang merupakan tantangan ya sebenarnya ini kalau misalkan yang berselisih atau yang berbeda pendapat itu sesama teman sebaya ya, ini bagi saya sih biasa-biasa aja ya, artinya masih di bawah umur dengan saya. Tetapi ketika yang saling bersinggungan adalah salah satunya guru senior atau orang yang dianggap lebih tua, inilah yang kadang-kadang saya ini merasa kurang enak ya, kadang-kadang untuk meyakinkan dia merasa benar sendiri, merasa lebih hebat dan sebagainya. Dan dia juga kadang-kadang suka untuk menerima saran dari kita. Itu merupakan tantangan juga buat saya, karena saya juga nggak harus memaksakan pendapat saya, ya kan. Saya tetap menghargai pendapat beliau, tetapi kadang-kadang pendapatnya secara umum itu menurut saya ya kurang pas sebenarnya. Tapi nanti sering berjalan waktu ya lama-lama ya kita sama-sama menyadari. Oke, baik Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan? Iya, saya sih biasanya ini sih ya mengopi ya. Jadi ketika ada permasalahan yang muncul tersebut, kami biasanya akan segera mungkin kita selesaikan. Kadang-kadang juga di tempat ya. Kadang-kadang kalau memang tetap tidak bisa didamaikan istilahnya ya, kita akan panggil satu persatu. Tapi satu persatu di ruang guru atau di ruangan saya ajak ngobrol permasalahannya kenapa. Kemudian salah satunya kita mencoba catatan, kemudian yang satunya lagi juga sama, kita cari permasalahan seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, ketika bisa diselesaikan secara langsung ya akan saya selesaikan, karena hal-hal tersebut bagi saya ini ketika nggak akan saya selesaikan nanti akan berlarut-larut dan menjadikan kehidupan di sekolah kita kurang harmonis. Tetapi ketika itu nggak bisa diselesaikan pada saat itu ya tetap saya akan mengagendakan, saya catat dalam buku pembinaan saya nanti pada hari apa akan saya selesaikan seperti pembinaan. Jadi tetap proseduralnya itu tata kalanya adalah ketika yang pertama tidak bisa diselesaikan secara langsung, saya membuat agenda tersendiri di lain waktu. Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Iya, tadi belum saya sampaikan ya. Jadi keberadaan guru senior ya yang menjadi salah satunya bisa menjadi sandungan buat kita, menjadi hambatan buat saya. Tetapi ada juga guru senior yang memang bisa diajak kerjasama. Guru senior tersebut sangat membantu kepada saya. Ada ya, saya jadikan wakil di sini. Beliau ini memang bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain ketika beliau menyampaikan pendapatnya dan apa saja yang disampaikan nasihat-nasihatnya. Menurut saya itu adalah seseorang yang sangat membantu saya dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama adalah hal-hal di luar kedinasan ya, yang seperti itu, seperti tadi ya, seperti ada guru medik dan sebagainya. Jadi ada guru senior yang bisa saya andalkan untuk membantu permasalahan tersebut. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika tersebut Pak? Iya, banyak hal yang bisa kita petik atau kita dapatkan dari peristiwa tersebut. Ketika ada permasalahan yang ada di sekolah, memang salah satunya adalah saya dapat belajar dari teman-teman. Yang pertama adalah pembelajaran buat saya, yang kedua adalah pendewasaan buat saya sendiri. Ya, ketika ada permasalahan tersebut, ya paling tidak saya bisa mengintrospeksi diri saya. Ya, ternyata memang dengan musyawarah untuk mufakat akan hasilnya lebih bagus. Kemudian ternyata kita harus banyak mendengarkan. Ya, kadang-kadang orang nggak mau mendengarkan, tapi mau menang sendiri.
Nah, itu adalah suatu pembelajaran buat saya. Dan mungkin banyak hal ya, bagaimana kita menciptakan suatu suasana harmonis, yaitulah disinilah kita belajar di dalam sebuah institusi sekolah. Iya. Baik, mungkin itu saja wawancaranya, sangat bermanfaat banget nih Pak buat saya. Iya, Terima kasih Pak atas baik. waktunya ya Pak. Terima kasih sama-sama. Cukup mungkin. Iya. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.